nikmatnya Islam itu netral. Karena Islam tidak mengajarkan bahwa hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu itu memiliki keistimewaan. Karena Islam itu setiap bulan istimewa. Bagi orang yang punya masalah dan bagi orang yang maksiat, bulan Ramadan itu tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Kenapa? Karena bagi orang yang biasa dosa, datangnya bulan Ramadan justru menjadi beban. Bagi orang yang bagi orang yang biasa melakukan amal soleh, datang bulan apapun tidak ada masalah. Karena apa? Karena Islam itu netral. Manusia mau mati di bulan apapun tidak ada masalah. Manusia kemudian dia nikah di bulan apapun tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita diajarkan netralitas di dalam meyakini segala sesuatu. Diurang aya istilah tong ngawinkeun di bulan Sapar. Sampai itu jadi akidah. Nepikeun ka bulan Sapar mah teu aya nu ngarawinkeun. Kararosong bu tingali. Tender kemudian IO atau WO wedding itu sampai apa? Sampai tidak laku begitu kan di bulan Sapar. Padahal Rasul menikah dengan Maria Al-Qibtiyah itu bulan Sapar. Dan Rasul menikah dengan Ummu Habibah juga bulan Sapar. Sebetulnya tidak ada masalah. Nah diurang aya istilah kitu mun rek ngawinkeun di bulan Mulud. Atuh jadi kabehanana ngagumuk dina bulan Mulud bu ngawinkeun teh sadinten aya 5 onangan. Atuh amplop 10.000 teh dibagi 5. Ya ada salah. Makanya itu, ya makanya ibu kita biasa aja. Bulan apapun itu sebetulnya baik. Saya menikahkan anak-anak itu rata-rata bulan Sapar bu. Alhamdulillah. Jadi tamu teh tamplok kabehanana. Naon sabab nu lain teu ngarawinkeun. Nah akhirnya semua tamplokan dan ternyata sewa apapun jadi murah karena nu karawin. Ya. Apa yang nyewa ieu tinggal nyewa panggung murah, nyewa ieu murah. Kenapa? Wios Pak Ustaz cenah kalesan nuju ti iseun tuh gitu. Makanya harus berbeda dengan yang lain ya. Islam itu dan ibu bapak di bulan ini adalah bulan Rajab. Bagi kita mau bulan Rajab mau tidak karena kita sudah biasa beramal soleh. Kenapa? Supaya nanti tidak kehilangan momentum yang terbaik bagi kita semuanya. Karena Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Itu betul bulan istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa lagi adalah apa? Bapak Ibu kemudian melakukan sesuatu bukan di bulan itu saja. Di bulan-bulan yang lain pun akan sama. Jadi bagi kita insya Allah semua bulan spesial. Karena orang yang mati bulan ataupun dinten Jumaah gitu tengah jamin ke surga. Kenapa? Karena Rasul juga meninggal hari Senin, biasa we ke surga, jadi ahli surga malahan banyak. Cuman di kita ada, alhamdulillah mautna Jumaah pi surgaeun, Rasul ge Senin. Abu Jahal tinggal Abu Bakar kemudian Rabu, Abu Bakar kemudian Kamis, Abu Jahal poe Jumaah. Jadi nu maut poe Jumaah teh Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu menjadi penghuni neraka. Karena apa? Karena kita tidak ada spesialis untuk hal-hal yang seperti itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mencoba mengkaji, mencoba mengeksplor dari sebuah kajian ayat Quran di 4 tempat. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Kejadian terbakarnya California dan terbakarnya Hollywood. Itu bukan hanya dalam perspektif ilmiah. Baik itu karena vegetasi, yaitu kekurangan air dan kekeringan. Ataupun terjadi yang disebut dengan Santa Ana. Adanya gelombang angin panas yang menghancurkan daerah itu atau terjadinya kemudian yang disebut dengan apa? Iklim yang sangat ekstrim. Itu silakan perspektif ilmiah silakan dikaji Pak. Kenapa? Karena dulu zaman Nabi Nuh itu tidak pernah terbayangkan akan ada banjir bah dan itu di luar prediksi ilmiah. Kenapa zaman Nabi Nuh kemudian semua atau umatnya itu semua hancur. Dan itu kemudian dibawa oleh air. Berarti ada perspektif lain ketika memandang sebuah musibah. Jadi tidak bisa Pak, kita tidak bisa secara ilmiah saja. Secara ilmiah kita terima. Tetapi ada musibah-musibah di luar konteks keilmiahan. Dan ternyata zaman Nabi Lut juga sama. Bapak-bapak ibu, zaman Nabi Lut lebih dari ekstrim lagi bu. Zaman Nabi Lut orang kemudian pada waktu itu dihancurkan oleh Allah. Dan dia dileburkan dengan tanah. Digulung tanah nanti gitu malik tihanap kaluhur Pak. Zaman Nabi Lut mah. Dan orang-orang yang homosek, orang-orang yang lesbi pada waktu itu ku Allah tidak gitu tak.
Dan akhirnya apa? Dia kemudian jadi tenggelam di bawah tanah. Termasuk Fir'aun pun juga sama. Nah, kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena ternyata kejadian-kejadian apapun itu ada perspektif yang lain. Makanya di Quran ada yang disebut dengan speak disaster. Ucapan yang mengundang bencana. Ucapan yang akan membuat orang yang mengucapkannya akan kena dari ucapan itu. Ucapan yang akan apabila dia dipublish, maka ucapan itu akan kembali kepada dirinya. Itu namanya speak disaster. Dan ini sudah terjadi dari dulu, Pak. Jadi ucapan bu, lamun orang dikaluarkeun, lamun bapak nyarios, eta teh si ucapan nu eta teh tiasa janten bencana kanggo urang. Dan itu sudah terjadi. Dan ada seorang pemimpin Amerika mengatakan, aku akan bikin Timur Tengah itu seperti neraka. Ucapan itu dikembalikan oleh Allah. Jadi California tinggal di nusiga nerakanya. Kemudian Hollywood itu seperti neraka, seperti itu. Karena ucapannya seperti itu. Dan sebelum kejadian terjadi itu, ada seorang selebritis, Kylie Jenner, dia mengatakan, aku tidak butuh Tuhan, I don't need God, aku tidak butuh Tuhan. Dan dia mengucapkan begini, karena apa? Karena daerah ini tidak perlu Tuhan, begitu. Akhirnya apa Bapak? CF Sadayana, hampir semua selebritis mengatakan, where my God, di mana Tuhan saya? Hari tadi nah itu terbutuh. Hari hancur kakaran nyangan pangerannya. Kan ini ucapan-ucapan yang seperti itu terlontar dari manusia-manusia yang dia tidak menganggap bahwa dirinya itu tidak membutuhkan Tuhan. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Maaf, saya tidak akan memberikan sebuah gambaran. Tapi maaf, saat ini itu sudah terjadi. Malahan tadi judul Pak, judul yang terbaru itu di televisi. Itu sekarang menjadi daerah hantu. Jadi mencekam. Jadi orang datang ke sana itu seperti mencekam. Dan kalau malam itu terdengar suara-suara seperti orang nyanyi, seperti orang gumbrang-gembreng. Padahal orangnya tidak ada. Padahal itu adalah daerah yang paling elit dan paling mahal. Informasinya di dalam ensiklopedi. Di Hollywood itu jual tanah itu per jengkal Pak. Bakat tingku mahal. Di jengkalan sanes di meteran. Bukan terus ke Hollywood. Pak. Usah boro-boro ke Hollywood abdi maka kebun binatang ge jarang. Kan utang mikiran Hollywood. Punya kenapa? Karena ternyata karena bagi Allah itu sangat gampang sekali. Dan saya tidak akan menggambarkan di sana saja. Di Indonesia pun bisa saja ucapan-ucapan itu akan menjadi bencana, jadi disaster bagi seseorang. Dan ini harus dipahami oleh kita, Pak. Kenapa? Kadang-kadang orang nyarios teh bukan jadi doa keur nyalira. Nya. Jadi orang teh kaca letot da ucapan mah hese diuwihkeun deui. Makanya jadi kata-kata itu harus api. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu tidak mudah dikembalikan lagi. Kalau ada orang yang sakit hati oleh kata-kata kita, eta teh hese nguwihkeun deuna teh. Puntennya nu tadi bisi nyeri hati dicanak di ku abdinya hese teh. Kenapa? Karena sakit objeknya itu sudah sakit hati. Makanya di sini harus kita mencoba mempelajari dalam konteks Al-Qur'an. Quran sudah menyampaikan kepada kita. Saya ada jamaah Bu, dia melak buah. Kemudian dia tanya, Pak Haji, nuju naon? Ieu Ustad melak buah, kanggo naon? Ah ieu we cenah kanggo ngiuhan. Dugikeun ka ayeuna teh buahan. Ngagimung we daun. Bu, dia parake di arangon naon Pak? Dia arangon ngiuhan we da didinya. Ah ieu we Ustad kanggo ngiuhan da dugikeun ka ayeuna Bu. Itu kenapa? Karena dia kata-kata itu. Itu kata-kata itu. Kalau pada waktu itu saya tanya kemudian Pak Haji nuju melakna nuju buah Ustad mudah-mudahan tahun panen. Mungkin bisa panen. Tapi karena dia bahasanya adalah apa? Nya cenah kanggo ngiuhan we. Ayeuna teh tukang ojek, tukang naon, ngiuhan we di dinya. Tukang dagang. Karena apa? Karena ada ucapan yang seperti itu. Maaf Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda sekarang. Nyalariosna teh teu stok kakalontrol ayeuna mah. Mata itu jadi doa eta teh. Dulu orang melahirkan 18, tidak ada masalah. Naon margina Pak? Loba budak, loba rezeki, sakitu we Bu tingali. Borojol budak teh tingali. Tara anu sarungsang. Tara anu pabulit ari-ari, ngarorojol we budak teh. Alhamdulillah, padahal pada waktu itu belum secanggih sekarang, tapi budak ayeuna tingali Bu, dua wae geus lah. Masih enteng loba ting budak cenah ayeuna mah lieur, tingali budak nacan kaluar liurna geus aya. Ya. Kenapa? Karena itu kata-kata seperti itu. Neneng-nenggung, gera gede, gera jangkung, gera sakola ka Bandung. Tuh jalan radik tinggal di sarakola ka Baradung Pak. Mun apa gitu mah baheulanya cing jauh sakalian.
Katurgi sekalian banyak ke Mesir. Kenapa? Karena sampai Bandung saja sudah diijabah oleh Allah. Nenggung, gera gede, gera jangkung, gera sekolah ke Bandung. Tuh kabaran. Saya juga ke Bandung sekarang. Padahal itu dari kampung. Dapun biang dia sekolah ke Bandungnya. Di Bandung bu sekolah. Ini apa artinya? Doa itu tuh kata-kata itu luar biasa. Dan ini ibu bapak yang harus dipahami oleh kita. Makanya dijaga sekali ucapan itu. Jangan sampai itu menjadi kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lontarkan, Quran sudah memberikan sebuah apa. Kenapa zaman Nabi Nuh Pak dihancurkan oleh Allah? Karena umat Nabi Nuh menantang Nabi Nuh. Pada waktu Nabi Nuh kemudian membuat perahu, kemudian anaknya sampai Kanan bilang begini, antal majnun ya Abi, katanya, engkau gila bapakku. Kenapa? Musim kemarau, dari mana ada airnya? Itu bapaknya disebutin gila. Sama siapa? Sama Kanan Pak. Maaf Bu, yang Kanan menjelang matinya, dia mengalami skizofrenia akut. Dia seperti orang gila aja. Itu Kanan Pak. Kenapa? Karena dia ngomong ke ayahnya. Wantal majnun ya Abi, katanya. Engkau orang gila ya bapakku. Di musim kemarau kau bikin perahu. Buat apa katanya? Air pun tidak ada. Akhirnya Kanan menjelang matinya sebelum dia itu ditenggelamkan oleh Allah. Dia itu terjadi gangguan kejiwaan yang sangat luar biasa. Seperti orang gila begitu. Persis seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu kan menyebut kepada Nabi apa? Tabban laka ya Muhammad wa antal majnun. Engkau celaka ya Muhammad dan engkau gila. Dan Abu Lahab bapak ibunya itu menjelang matinya dia kukurulingan. Milarian bumi nak teka penak. Sampai 3 bulan 3 hari dia cari rumahnya. Akhirnya dia kelelahan padahal dia ngelilingin rumahnya. Dan akhirnya dia gila. Punten Pak, Abu Lahab itu matinya tidak dikubur. Karena badannya busuk. Bau. Dan akhirnya dia ditindih oleh batu. Batunya di bawah, batu di atas. Ditindih. Itu dasar Abu Lahab. Anaknya pun Duroh. Yang dia itu jadi sahabat Nabi. Tidak mau menguburkannya. Kenapa? Saking bau busuknya badan Abu Lahab. Ini artinya. Apa yang dia katakan itu kembali kepada dirinya. Semua akan kembali kepada kita. Dan apa Bapak yang terjadi? Sampai umat Nabi Nuh bilang begini katanya. Ya Nuh. Pak Nabi Nuh dakwahna 860 tahun. Kenging 18 jalmi. Sana seueur 18. Nya kata teh 860 tahun dakwah teh. Lalawora budak berat dakwah mah. Berat pa dakwah mah. Naon margina ngajak jelema bener teh hese. Lamun ngajak jelema salah babari sakitu we. Nya. Mohon. Kubu kutingali anu salah mah ditingali nu salah mah mayar wae juk-juk sakitu we. Nu bener mah teu mayar wae hese sakitu we. Komo lamun ngaji mayar sigana areureut. Nya. Cacakan teu mayar wae Pak menihana rese. Karena apa? Karena memang tidak mudah. Dan ternyata apa yang terjadi? Sampai umat Nabi Nuh bilang begini. Ya Nuh katanya, anzil ma ila hadal balad. Turunkan kepada kami air yang kau tantang itu katanya. Kalau betul engkau punya Tuhan katanya. Silahkan tunjukkan kepada kami dan turunkan air itu. Begitu Pak. Itu nama umat Nabi Nuh nantang kepada Nabi Nuh. Setelah ngomong begitu kata Nabi Nuh, sia kadesna. Sok sanurak milu jeung Bapak. Kade karena perahu. Akhirnya naiklah 18 orang. Yang 18 itu naik perahu Bu. Dan ternyata di luar dugaan tidak ada hujan. Air itu datang dari bawah. Set gitu. Sapartos nu kamari angina lain ti luhur ti handap. Kan angin kamari nu di Hollywood ti handap. Tina laut. Begitu. Itu persis. Umat Nabi Nuh begitu. Langsung air bah keluar. Dan akhirnya apa? Si air itu sampai ke ujung. Ke ujung apa? Ke ujung gunung yang tertinggi pada waktu itu. Tah eta naon margina nantang ansil ma bihadal balad, turunkan air kepada kami di negeri ini. Kalau betul kamu itu punya Tuhan, akhirnya apa? Ku Allah dikelelep ta ieu teh disebut teh speak disaster, menantang dari setiap apa yang dia ucapkan. Dan itu pun sama Bapak Ibu kepada Nabi Lut juga sama. Umat Nabi Lut lebih ekstrim lagi bahasanya kepada Nabi Lut. Apa? Kalau Lut Anda itu betul-betul menghalangi kemauan kami, maka silahkan Anda tunjukkan bahwa Tuhanmu ada. Itu kan? Kenapa Bapak Ibu? Karena rata-rata nangtang pangeranan Pak nu karieu mah. Mata aya nu gini kan, tong mamawa Allah cenah yang beunghar mah. Teteh bakal dikarelapkeun ku Allah. Nya. Sok aya nu kitu giniannya, tong nyanyanak Allah lah cenah naon ribet. Teteh ku Allah teh kita jual kitu we. Padahal urang menuju senam 1 2 3 begitu tijalikeun Allah. Nya, ari tijalikeun karuar kalimat Allah teh. Manya unggal senam kudu tijalikeun atuh.
Ya, kan dari sini juga kita harus menyebut punya. Begitu kita mau mulu olahraga, bismillah dulu. Jangan sampai sudah sakit kakara bismillah. Coba ibunya kerja nyeri waos mah teh katingali Allah teh. Tah Allah teh katingali pas nyeri huntu. Ya Allah. Hari kamari kamana sok? Ya, hari kamari kamarana. Da kamari mah wah tuang teh sagala digaras Pak. Rek nu teuas rek nu hipu. Begitu jedut nyeri waos. Ya Allah tuh. Ya, Allah teh aya geraripu hirupu. Ieu teh lain kapungkur ayeuna ge kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang begitu. Maaf Bapak Ibu, ini tidak sedang menggurui, tapi begitulah cara Allah membuat sebuah disaster, bencana hanya dari sebuah ucapan. Dan ternyata di Quran ada 4 kalimat-kalimat yang akan mengundang bencana. Yang pertama adalah apa? Kalimatus sayyi'ah. Surat Ali Imran. Ya, ucapan-ucapan yang kotor. Ya, ucapan yang kotor. Ibu lihat Bu. Kalau lihat di tulisan begini ya. Yang buang sampah di sini adalah monyet. So kiranya, da urang teh rek ngabuang, urang teh rek neureun didinya teh alah sia siga monyet ka urang teh nya. Kenapa? Karena kalimatnya itu. Tapi ada lagi kalimatnya begini. Jangan buang sampah di sini. Rada enak, Pak. Ada lagi yang lebih enak. Terima kasih tidak buang sampah di sini. Sok tinggal. Neme tinu kalimat wae nu teu diucapkeun neme ditulis tos kana hate tos beda. Tah eta hebatnya jelema mah. Kenapa? Bisa menyerah. Tapi kalau ibu bapak tulis itu, kira-kira monyetnya apalagi mah? Moal dibacaku monyet ya mau aya pangaruh. Yang buang sampah di sini adalah monyet. Hari monyet Bu, masa etap kumaha ka arti moal. Moal karena tulisan itu bukan untuk kera. Tulisan itu untuk manusia yang membacanya. Karena manusia punya 3 potensi, otak, kolbu, dan panca indera. Sehingga apapun dapat direspon oleh tubuhnya. Itu yang terjadi. Jadi yang pertama adalah kalimatus sayyi'ah. Nah ini akan mengguncang bencana kita Pak. Jadi kalimat itu harus apa? Kedah sae kitanya. Tong loba nyebutkeun lieur. Bisi lieur. Ya. Ya Allah cenah Ustad abdi mah meuni lieur hirup teh. Ustad abdi mah gaduh salaki teh cenah meuni ya Allah cenah meuni. Ini rudet batur maneangan salaki. Ieu mah dibere masih keneh luh lah. Pak Ustad pun bojo aduh ya piomongeun ya Allah Pak Ustad abdi mah cenah batur maneangan bojo Bu ieu mah dibere luh lah keneh sok hoyong naon atuh nya tuh tinggal batur mah kaditu ka dieu neangan pamajikan ieu mah dibere pamajikan luh lah batur mah kaditu ka dieu Bu teh mikeun ngabelaan ka dukun hayang boga salaki dibere salaki ngadon luh lah ken ya nah ini kadang-kadang begitu ya pantepun dan Pak batur milarian padamelan urang mah dipagawean we luh lah ken sebenarnya pagawean teh meni asakir batur maniangan tinggal di pagawean eta teh ucapan eta teh bisa jadi doa ya meni asa cara rape sok Bu ngahul punten sampai kene ngahulang daripada digawe sampai kene ngahulang mah jeung ya, makanya saya bacanya tulisan Buya Hamka beliau menyampaikan kalau Anda punya pekerjaan yang tidak bisa Anda selesaikan maka berikan kepada orang yang sibuk jangan diberikan kepada orang yang nganggur kenapa? Karena orang yang sibuk pasti beres pagaweanana tapi jelema nu nganggur mah boro-boro bun naon sababna memeh digawe geus ngahulang heula gitu ya betul kenapa? Karena apa? Karena orang sibuk itu maju. Orang yang tidak sibuk itu kan dia tidak maju. Makanya berikan kepada orang yang maju. Karena begitu. Kadang-kadang orang bapak sok gitu. Dibere budak luh lah kene. Batur mah tingali ngabelaan di terapi kaditu ka dia yang orok hayang budak ieu. Ya Allah menilieur sina budak kerek 2 ge. Da budak nama teu lieureun bahagia we. Ya, we anu lieur. Ibu we anu lieur bapaknya. Murang-murang kali Bu jajan we disok dieu mun jajan we lieur sina mamah teh. Sok budak teh tanya lieureun teh. Nulis saha eta. Ini kenapa Pak? Karena kalimat itu yang kadang-kadang tidak terkontrol itu namanya kalimatus sayyi'ah. Yang kedua adalah apa? Quran, yaitu kalimatun namimah. Kalimat-kalimat yang dia itu mengundang fitnah. Namun itu wala tatamannawul bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Nah, kalimat namimah itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung unsur hasud karena tidak senang orang maju. Karena tidak senang orang unggul. Maka muncul kalimat yang itu.
So ibu, lamun aya Pak jalmi maju, urang teu ngeunah hate. Eta teh bakal keluar kalimat namimah engkeun. Bakal keluar kalimat namimah. Kenapa? Karena ciri orang hasud itu adalah apa? Dia tidak senang ketika orang lain bahagia, itu aja. Dan dia tidak senang kalau orang itu berlebih atau mendapatkan kelebihan. Makanya dia akan keluar kalimat itu. Makanya Quran bahasanya apa? Wala tatamannau bima faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Artinya namimah itu apa? Kalimat-kalimat yang membuat orang itu menjadi terpuruk. Ya. Maaf Bapak Ibu, bagus ini ya. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Kalau Anda membenci seorang karena ada sebuah kesalahan, maka Anda jangan tutup rezekinya dan karirnya. Karena apa? Karena suatu saat karir dan rezeki kita juga akan ditutup oleh Allah. Urang mantong. Lamun aya jelema masalah, tong ditutup rezekina ku urang entong. Doakeun geus narobah. Tah eta teh pahese itu diajar nu kieu teh. Kadang-kadang urang mah hayang nutup rezekina jelema teh. Naon sababna? Karena gelas yang kotor jangan dibuang. Gelas yang kotor cuci. Suatu saat gelas itu akan bermanfaat bagi kita. Suami yang rudet jangan dibuang. Sudah picen Ustaz abdi senaon masalah wae salah teh pat picen bu ganti ku nu anyar beuki rudak tiba anu di nu kamari buang deui geus 8 salaki hapeun we dibuangan nya ulah gelas nu kotor mah kumaha bu lamun di kumaha ge hiji waktu manfaat aslinya ini begitu karena belajar itu seperti itu karena manusia itu tidak akan ada yang sempurna. Jadi yang kedua namun yaitu kalimat-kalimat yang menimbulkan kebencian dan kehasudan. Itu namanya kalimatun namimah. Itu akan mengundang bencana bagi kita. Yang ketiga, Quran juga adalah apa? Khusus surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan kalimatul ghibah. Nah, kalimatul ghibah. Kenapa Bapak Ibu? Ghibah ini bukan ngomongin orang lain. Ya, bedakan Pak. Ngomongin orang lain dengan ghibah beda. Ibu bapak ngomongin orang lain belum tentu gibah Pak. Dan belum tentu mencelakakan. Kenapa? Suatu waktu ngomongin orang lain tapi itu dibolehkan. Kan Sim Guring tadi ngomongkan Abu Lahab. Ya, Sim Guring tadi ngobrolkan Fir'aun, ngobrolkan Kanan, itu kan orang lain. Yang tidak boleh itu adalah apa? Anda ngomongin orang yang ada keterikatan batin dengan orang itu. Dan Anda bermaksud untuk mencelakakan orang itu. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang kita omongin. Lalu tidak ada hubungan batin dengan kita. Itu tidak masalah. Kan aja jalmi diomongkan ke orang. Ada yang hubungan mah malah naon. Mata punten Pak. Hasud mah mau ajeng batur. Jeng salingkungan sakitu we. Jeung gibah mah moal jeung batur bu, jeung nu ngariung sakitu we, nu sarua gibah mah. Ari jeung batur mah moal nyambung atuh. Ya. Bagi saya ngapain hasud ke menteri? Menteri lagi teh nyambung jeung Sim Guring. Ya, kenapa? Karena saya tidak ada urusan. Mereka juga tidak ada urusan dengan saya. Bu punten, gibah mah anu nyambung jeung urang jelemana. Nah, dia tahu kita juga tahu dia. Kalau dia tidak tahu bukan gibah namanya. Mata kebedakeun ngomongkeun batur jeung gibah sakitu we. Da gibah mah dosa, lamun ngomongkeun batur mah henteu. Ya, ibu lamun nuju ngariung, ibu nuju naon? Nuju ngomongkeun batur kitu we. Nah, usah bedana karena gibah itu ada unsur apa? Unsur apa? Dia seperti atau yakulu lahma akhi. Dia seperti memakan daging saudaranya. Hari ngomongkeun usan, mah teu aya masalah. Ya masalah. Malahan mas saya Pak kalau ngamotivasi diri mah tersawios. Kenapa? Karena seringkali kita juga ngomongin orang lain gak jadi masalah. Sok ibu wangsuti dia, bapak Sim Guring wangsuti dia. Cek ibu teh, usah lucunya menik itu kan bae we atuh. Tidak ada masalah. Bagi saya apa ruginya dia ngomongin orang? Kenapa? Karena bagi saya tidak rugi bu, diomongin dan tidak. Karena yang pokok adalah apa? Gibah itu ada unsur-unsur untuk Anda mau bahwa orang itu celaka. Dan Anda nyambung dengan orang itu. Aya nu ngantunkeun dina amulan, lamun teu nyambung jeung urang, da moal hate moal nyambung moal buat tuh. Ngeong. Oh aya nu maotna, tapi lamun nu maotna nyambung jeung urang geura sok jauh sedih. Itu. Begitu aja. Ya. Sakapeung punten punya urang nyepeng jalmi gini nya ari batur mah biasa we gini kan. Tapi lamun aya dulur, dek ka dieu begitu. Punten bu, kalau kita bertemu dengan orang jatuh cinta, deg-degan. Baik tegelis gitu. Tapi jo, si bebek deg kareh datang. Jo gitu, deg teh jo ratu teh pugu-pugu.
Tapi walaupun ada selebritis yang cantik lalu datang ke kita deg-degan teu. Teu nyambung jeung urang nage atuh. Itu nage. Urang nu resep itu nu teu resepeun tau. Jadi kudu nyambung naon teh. Kudu nyambung. Matak ibu ngadoakeun mah kudu nyambung, Pak. Lamun teu nyambung tidak akan bisa. Gibah itu adalah ketersambungan batin. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Quran juga kurang langkung ayat 300 ngomongkeun nu sanes, Pak. Tidak ada masalah di Quran. Karena apa? Karena ini akan menjadi ibroh bagi kita semuanya. Ya, paham ya Bu ya? Ibu supaya engke bisa ngabedakeun ngomongkeun batur jeung gibah. Mata ngarah teu dosa sebutkeunana ngomongkeun tah kitu. Ada loba-loba ting dosa teh atuh sagala teu meunang. Ieu teu meunang, ieu teu meunang, ieu teu meunang. Ini asyariwu hirup teh Pak. Sagala teu meunang eta hirup biasa aja begitu ya. Karena yang pokok itu adalah begitu. Nah, yang keempat adalah apa? Yang keempat kalimatut tahaddidillah, yaitu kalimat yang menentang Allah, melawan Allah. Itu di Quran. Allah Subhanahu wa taala dilihat surat Al-Baqarah ayat 92. Ya, itu Allah ataupun gimana? Orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu menyerang Allah. Ya, mereka menyembah atau mereka menyerang Allah. Makana adulillah katanya. Aku ini adalah musuh Allah. Sampai begitu, Bu. Akhirnya kumaha ku Allah teh dikarelepkeun. Karena apa? Karena dia sudah menentang. Makanya bapak-bapak ibu-ibu jangan pernah melawan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun orang yang tidak bertuhan itu ternyata mencari Tuhannya. Orang ateis kan muntos ngajungkal seperti kumaha. Sampai yang bapak ibu kalau kita melihat kepintaran manusia punten Pak ku digital geus eleh ayeuna. Sok tinggal aya meta AI ayeuna Bapak. Naon wae bisa dijawab. Tapi ada keterbatasan. Kenapa? Mereka tidak punya kolbu, itu aja. Mereka tidak punya kolbu. Ibu bapak bisa cek siapa orang ini. Itu akan ketemu di sana. Buka sok Usun Najmuddin. Kapenak di dinya mah. Lahir di mana? Budakna sabariji. Bojona ayahnya. Kemudian tempat di mana? Pesantrennya di mana? Pendidikannya di mana saja. Ketemu ada Pak. Pada saya tidak pernah ngobrol dengan Neng Meta. Simkuring can pernah papangih jeung Neng Meta. Tapi si Neng Meta mah bisa ngajawab. Ya. Tapi ada yang dia tidak sanggup untuk menjawab sesuatu di luar, Pak. Kenapa? Karena tidak pakai kolbu. Saya tanya, nenek saya siapa? Dibalikin pertanyaan teh. Silahkan tanya aja ke keluarga kamu. Tuh, teu apaleun. Ya. Jadi anger we, sapinter-pinterna digital Bu. Moal sarua jeung pinterna jalmi. Kita emang terbatas tapi digital pinter, tapi tetap kenapa? Karena kan tidak punya kol. Dia tidak punya unsur yang dari 3 unsur manusia memikirkan sesuatu. Kan ada 3 unsur manusia belajar. Yang pertama otak, dimag. Yang kedua adalah apa? Al-qalb. Dan yang ketiga adalah jawari, yaitu panca indera. Nah ini nggak ada di situ. Dia hanya menggunakan retorika otaknya. Tapi tidak menggunakan bagaimana kajian kolbunya, tidak ada. Maka ibu, bapak, jangan terlalu percaya. Tapi Firaun kayak gitu. Kenapa Firaun menganggap dirinya Tuhan? Pak, kenapa Firaun menganggap dirinya Tuhan? Karena dia merasa seperti Tuhan. Apa? La ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Firaun itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Berapa lama? 400 tahun. Itu riwayatnya begitu kan. Firaun tidak bisa tidur 400 tahun itu. No logic. Iya, no logic. Karena Firaun itu kan usianya 446 tahun. Nggak tahu ini kalau diteliti secara medis gimana. Cuman dalam riwayat dia tidak bisa tidur dan tidak bisa dia itu tidak sakit selama 400 tahun. Kitu we Firaun mah gegeleuyeungan moal poe Pak. Berang peuting kitu we dia mah gegeleuyeungan teu bisa sare. Dan akhirnya dia mengatakan, la ta'khuduhu sinnatun wala naum, la ta'khudni sinnati wala naumi. Aku tidak pernah tersentuh ngantuk dan aku tidak pernah tersentuh tidur. Dan dia langsung begini, Tuhanmu kah itu yang tidak bisa tidur dan tidak bisa ngantuk dan ini ada dalam diriku. Akhirnya dia menyebut begini, anna rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Itu yang terjadi kepada Firaun. Sok bu hoyong Pak, loba sagala kos Firaun tapi teu sare. Palit urang mending sare wae we. Ya, kan bae lah. Nu penting mah eta lah udah kangen naon Bu. Korun ge da beunghar atuh Pak. Korun ge sagala aya, korun mah beunghana leuwih ti urang.
Lamun ayeuna jami seueur pila di Hollywood moal langkung ti korun moal ya. Moal langkung ti korun. Mata kamari si saat anu hulang-hulang teh selebritis teh. Anu Hollywood dia geuningan si Angelina Jolie ulang-ulang kieu pilanya hancur yang 600 miliar. Urang mah nya moal ngahulang da teu boga pila di ditu. Iya. Karena apa Bu? Karena apa Pak? Gampang jawabannya. Kenapa dia was-was? Kenapa dia ini takut? Dan dia kelihatan seperti ada kehilangan. Karena tidak belajar dari tiada. Kalau dia belajar dari tidak ada, nggak ada masalah. Da hirup mah kudu diajar tinu eueuh. Lamun diajar tinu teu aya, urang bakal tenang Bu. Di mana hiji waktu teu aya. Coba, ini ada yang lahir tahun 180? 1980 ada kan? Ada. Sebelum 1980 dia ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau dia 1979 berarti itu belum ada karena dia lahirnya 180. 1980 artinya sebelum tahun kelahirannya dia tidak ada. Jadi kalau ternyata dia tidak ada, yang udah biasa orang mah. Apa orang-orang hedonisme, orang-orang yang bersifat materi itu tidak biasa, dia tidak ada. Makanya hulang-hulang kieu we. Ningali aya loba duit awalna ayeuna leungit kieu ulang-ulang. Urang mah geus biasa ngahulang. Aya masalah punya. Urang mah emang biasa urang mah ngahulang lagi. Kenapa? Karena itu kebiasaan-kebiasaan dia bertuhan itu akan berpengaruh dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Korun apa? Korun dia itu punya penyakit. Dia penyakitnya apa? Dia sakit kepala. Itu setiap hari dia menggedor-gedorkan kepalanya ke tembok selama 176 tahun. Lamun aya tembok, korun kieu jebret gitu sampai kepalanya hampir ramuk dia itu, seperti itu. Keur naon loba sagala ge, ari nyeri wae mastaka. Nya. Tah Allah mah adil. Jadi lamun nangtang Allah, ku Allah dibere jeung panyakit. Entah, urang mah sangakeun we naon ge, Bu. Kenapa? Karena hidup itu sederhana, Pak. Yang rumit itu pikiran, sebetulnya itu. Hirup mah sederhana. Lamun adil tinggal digaro sakitu we. Ya, ieu mah atul mikiran kunaon nyebut atul. Sigana abisna ibakna teu ngangge sabun ieu, terus acukna kan lieur, mending keneh digaro heula we. Ya, engke tidinya baru engke mah kaji. Kenapa ieu mah gerak? Can digaro mesti kaji. Jadi lieur ka pikiran. Kan teorinya gampang. Kalau lapar makan. Kalau ngantuk tidur, kan itu teori paling enteng, ya paling enteng. Catat bapak ibunya, jalmi nu sehat mah dia tertawanya lepas itu aja, itu sehat Pak. Jujur. Jadi kalau dia tertawa lepas itu sehat. Jadi lamun ibu di dia pika sirian terseri, engke tidak jauh sirian itu ada masalah. Ya, dia ada masalah. Ya harus dari sini di tempatnya, begitu ya. Begitu ngalewas di dia, ibu nahan seri di dia. Nu tadi mah cenah asa berat cenah gitu. Nah, jangan begitu. Jadi kata kuncinya di 3, di 4 itu. Nah, kalimat-kalimat inilah Bapak Ibu yang harus dibangun oleh kita. Harus direkonstruksi, jangan sampai keluar. 1 kalimatus sayyi'ah, yang kedua kalimatun namimah, yang ketiga kalimatul ghibah, dan yang keempat kalimatut tahadi lillah. Ini yang terjadi speak disaster, kalimat-kalimat yang mengandung bencana. Bagaimana usaha solusinya? Terakhir, Quran sudah menyebutkan kurang lebih ada 6. 1, ada kalimatut thayyibah, ada kaulan sadida, ada kaulan karima, ada kaulan apa? Layyinan. Itu ada di Quran semua. Bagaimana kita ngomong kepada orang tua, itu ada etikanya. Bagaimana kita ngomong dengan klien kita, itu ada etikanya. Quran sudah memaparkan dengan bentuk-bentuk kalimat-kalimat. Waqulu qaulan sadida, waqulu qaulan layyina, waqulu qaulan ma'rufa, waqulu qaulan hasanan. Semua ada. Karena Allah ingin menjaga kita dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Kesimpulannya adalah apa? Kata-kata adalah doa. Jangankan berdoa, ngomong juga sudah doa. Apalagi kalau kita berdoa. Makanya ibu, bapak, kalau didolimi oleh orang lain, jangan mendoakan jelek orang itu. Lebih baik berdoa untuk kita. Mumpung diijabah doanya. Ustaz abdi didolim ku jalmi itu. Kumaha abdi untuk ngadoakeun itu. Mending doakeun sorangan we, mengpengker diijabah. Ya.
Ya Allah, abdi cing sehat. Abdi ya Allah cing panjang yuswa. Abdi cing babari rizkina. Nah usah teu ngadoakeun itu. Lebar. Urang ngadoakeun itu. Cing rengkot. Kumaha lamun itu nu didoakeunana bersih kan balik deui ka urang. Mending ngadoakeun nyalira we. Lamun aya urang kali baong Bu, sim kuring mah sok kieu, cing soleh, bager, pinter. Kita doaan we teh balik deui ka urang. Nya, lamun aya nu bager, anu baong urang kali, ya Allah itu tinggal. Doakeun cing sae, ngarake uih deui ka urang sakitu. Kemang wae dipelak ku nu ikhlas mah jadi sakitu we. Kemang Bu nya ge alus dipelak ku nu teu ikhlas mah paeh sakitu. Di Lembang di Aralus, pelak di Bandung, pararai. Naon margina? Karena kita sering kali begitu. Bilangnya, cenah di Lembang we saya teh dibawa ke Bandung mah anger we cenah jual pareot. Jual pareot teh kemang teh. Ya. Semua seperti itu. Jadi hebat Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu yang sering berhadapan dengan manusia yang memiliki sel-sel yang akan menyerap ucapan kita. Kata-katakanlah yang terbaik dan itu akan menjadi doa bagi kita. Saya kira itu. Jadi pelajari teori tentang speak disaster di dalam Al-Quran ada 4 kalimat yang sayyi'ah, kalimat yang namimah, kalimat yang al-ghaibah dan menentang Allah. Terakhir Bapak Ibu, kalaupun kita diberikan oleh Allah kekuatan, maka jangan lepaskan kehadirannya dalam kehidupan kita. Agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Sehebat-hebatnya ilmu manusia disabut ku Allah matos pikun sadaya nage. Dan saya pernah diuji oleh seorang profesor, bukunya 390 buku dia tulis, tapi ternyata dia jatuh di kamar mandi, akhirnya dia lupa buku-bukunya itu apa. Sekedap kamu Allah eta gengan 2 jam Los Angeles CF-nya 2 jam tinggal tos dayana naon ayeuna Bu. Dan mereka kesulitan untuk mengembalikan. Bagaimana membangun kembali daerah yang tadinya elit menjadi daerah yang mencekam. Dan sekarang sudah banyak perampasan, penjarahan. Terus mulai ya ini teh. Jalmi nuyu parbut butuangan, parbut makanan. Itu sudah seperti itu. Bagi Allah mudah sekali ya untuk membuat manusia yang tadinya di atas menjadi di bawah. Tukang SY tinggal di kamari umroh, sakeluarga. Cuman dicariosan gitu tukang es alumroh sakeluarga tinggali bojona budakna mertuana anak ibu karena apa? Dari speak itu, dari kata-kata itu ya akhirnya umroh alhamdulillah. Kamari usah nuju ngaos tukang es usah semua moal no abdi yang umroh cenah moal da apal ayeuna ya jadi saruah yang dicarekan. Beda lagi Bu sekarang. Kita sudah belajar dari kejadian-kejadian seperti itu. Mangga sakitulah ti ustadznya. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya sehat walafiat. Kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala apapun dan insya Allah kita akan dikumpulkan di tempat yang lebih mulia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.